Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan menyampaikan dan berbagi kepada teman-teman tentang tugas desain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran KHD, dan ini dilaksanakan secara kolaborasi di dalam kelompok kami. Sebagai fasilitator adalah Ibu Rina Ningsi, pengajar praktek Bapak Bernard Hendrickson Sipagaga. Nah, adapun hal positif yang dipelajari dari pemikiran KHD yang juga terlihat pada budaya daerah asal masing-masing atau dari daerah kami, Kabupaten Samosir. Yaitu yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak di sini maksudnya adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidik dalam hal ini mengambil peran sebagai ibu atau bapak dalam keluarga bagi sang anak. Bagi kami, orang Batak, bahwa terlihat pada budaya kearifan lokal orang Batak, yaitu anak kon hido hamorau diau. Artinya, anak adalah harta orang tua terbesar dan sumber kebahagiaan dan kekayaan bagi orang tua. Apapun akan dilakukan oleh orang tua terhadap anak agar dapat meraih keberhasilan dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah anak bukan tabula rasa. Artinya, mendebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosial budaya terlihat dari falsafah Batak, yaitu yang disebut dengan dalihan natuli. Pertama, somba marhula-hula, kedua, elek marburu, ketiga, manat mardongan tubuh. Apa maksud dari ketiga falsafah ini? Somba artinya hormat. Yang kedua, manat artinya hati-hati atau saling tolong-menolong, dan elek marburu artinya mengasihani, melindungi, mengayomi. Ini merupakan falsafah orang Batak yang menjadi dasar pemikiran dalam perkembangan pendidikan terhadap anak. Yang ketiga, budi pekerti. Watak, karakter, perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu pertama adalah budi. Budi itu pemikiran, perasaan, dan kemauan. Budaya Batak, budi pekerti ini didukung dengan adanya falsafah guru roha sisean yang bermakna bahwa gunakan hati dan akal sehat dalam mengambil segala keputusan yang menyangkut diri kita dan orang banyak. Falsafah yang kedua, ai godang ai laut sini roha si bain nasau, yaitu di dalam mengambil suatu kesepakatan menyelesaikan suatu masalah, bahwa hal yang terbaik yang dilakukan adalah roha guru, mata sisean, dan aik gudang, aik laut, husni roha si bain nasau. Nah, selanjutnya cipta, rasa, karya, dan pekerti ataupun tenaga sebagai bagian dalam kehidupan orang Batak tertuang di dalam rumah Gorga adat Batak, yaitu Gorga Dalihan Natulu. Ini terdapat di sini gambarnya, gorganya yang diambil dari daun tumbuhan, ya. Gorga Dalihan Natulu dari tumbuhan pakis yang diukirkan pada dorpijolo rumah Batak atau paling bagian depan. Dindingnya ditempatkan secara rame-rame menggambarkan hubungan kemasyarakatan dan sebagai penggaris untuk pemilik rumah agar tetap memiliki rasa hormat, kehati-hatian, dan menyayangi atau menerapkan dalihan natulu. Yang keempat, kodrat alam anak, yaitu bermain. Nah, di dalam kebudayaan orang Batak terlihat ada permainan tradisional yang biasa dilaksanakan di sekolah maupun di rumah. Satu jenis olahraga tradisional daerah Batak Toba, yaitu permainan yang mencerminkan jalinan kerjasama sebagai gambaran kebersamaan dan gotong royong, yaitu yang disebut dengan margala ataupun martulbe. Pemikiran KHD, kodrat anak dalam bermain ini dapat
kami terapkan di kabupaten atau budaya masyarakat kami. Sepakati satu hal positif dari pemikiran KHD yang akan diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Yang kami sepakati adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosio-kultural atau kearifan lokal budaya kami, yaitu gotong royong. Nah, budaya gotong royong dalam budaya Batak terlihat seperti kegiatan sebagai berikut. Pertama, Marsiada Pari, artinya bekerja sama mengolah sawah. Marhobas pesta, baik suka maupun di dalam duka yang sering dilaksanakan, baik itu dalam kelahiran, perkawinan, ataupun dalam ada orang meninggal. Baru berikutnya, menggali totok atau menggali saluran irigasi. Marsi rumpa, gotong royong dalam pekerjaan umum, seperti membuat jalan, memperbaiki sumber air, dan pekerjaan umum lainnya seperti membersihkan hutan. Yang kelima adalah menempahi, maksudnya memberikan sedekah untuk membantu meringankan beban orang lain. Kegiatan ini secara spontan tanpa harus ada jasa ataupun komersial yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, inilah contoh bentuk-bentuk kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Pertama, Marsiada Pari. Yang kedua, Marhobas. Yang ketiga, menggali totok atau irigasi. Dan berikutnya adalah tradisi kerangka pembelajaran sesuai pemikiran KHD. 1. Profil pelajar Pancasila yang kami sepakati adalah gotong royong. Gotong royong sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Samosir. Sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dan kelas yang mendukung Merdeka Belajar, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun alur kerangka Merdeka Belajar ini, pertama, tujuan utama, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, profil pelajar Pancasila yang kami pilih adalah karakter gotong royong. Karakter gotong royong ini memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun elemen kunci gotong royong ada 3, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Selanjutnya, kompetensi pelajar Pancasila ada 3 hal, memiliki nilai-nilai karakter gotong royong di sekolah, keluarga, dan masyarakat, memiliki sikap kolaborasi yang baik, memiliki nilai-nilai kepedulian serta mau berbagi kepada sesama siswa, keluarga, dan masyarakat. Indikator kepercapaiannya mampu melakukan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan, mampu berbagi kepada sesama, memiliki kepedulian. Elaborasi yang kami lakukan hal ini di sekolah. Pertama, metode pembelajaran cooperative learning, belajar kelompok di sekolah dan luar sekolah. Kemudian lomba klaster bersih, membersihkan, merapikan perpustakaan, mengumpulkan sampah dan membuang sampah, membagi jadwal piket secara adil, memperindah lingkungan taman sekolah, menanamkan nilai karakter gotong royong, dan Jumat bersih. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila? Karakter gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga. Karakter gotong royong sesuai filosofi budaya kearifan lokal kami seperti akan balitang pagabe tumodalhon situaduan, harita magabe melorap hita masih paululuan. Tema tutu. Makna ini adalah akan ada sejahtera dan berketurunan yang banyak apabila memiliki sikap saling pengertian serta saling mendukung.
Bagaimana mencapai profil Pancasila yang dipilih? Yang pertama, guru harus menjadi teladan. Kemudian mengadakan kegiatan sekolah yang bekerjasama dengan orang tua, menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan siswa dengan temannya untuk melaksanakan kolaborasi. Sebagai contoh, kelompok belajar. Siapakah pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Peserta didik sebagai subjek, guru sebagai fasilitator, kepala sekolah sebagai pemangku jabatan, orang tua atau pelaku utama di rumah dengan peserta didik, dan yang berikutnya adalah masyarakat. Demikianlah hasil kerja kelompok kami di dalam ruang kolaborasi, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.